Ya, salam sejahtera, salam saudara yang dikasih Tuhan. Jumpa lagi bersama dengan saya dalam renungan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Tuhan, kami datang kepadamu memohon hikmat dan pengertian, supaya kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu dengan baik. Kami memohon dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan dari surat Paulus kepada jemaat Efesus. Efesus 3 ayat 16. Aku berdoa supaya Ia, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Saya beri tema renungan kita, Tuhan menguatkan dan meneguhkan. Tuhan menguatkan dan meneguhkan. Saudara, dengan menyadari bahwa manusia pada dasarnya lemah dan terbatas, maka semua manusia membutuhkan penguatan dan peneguhan agar tetap bertahan dalam menjalani kehidupan. Rasul Paulus berdoa agar jemaat Tuhan mengalami pertumbuhan iman dan semakin kokoh dalam mengikuti Yesus. Seorang hamba Tuhan tentu merindukan agar jemaat Tuhan mengalami pertumbuhan semakin serupa dengan Kristus. Namun sesungguhnya bukanlah Paulus yang bisa menguatkan dan meneguhkan dari dalam, akan tetapi Allah lah melalui rohnya yang kudus. Ialah yang menguatkan dan meneguhkan umatnya di dalam hati atau di dalam batin mereka masing-masing. Jadi, untuk dapat mengalami pertumbuhan iman, seseorang haruslah semakin mendekatkan diri dengan Tuhan, yang adalah sumber kekuatan dan keteguhan yang sejati. Dekat dengan Tuhan atau hidup bersama dengan Tuhan, itulah yang menghasilkan kerohanian yang sehat. Kita harus menyadari akan hal ini. Para dokter misalnya sering mengingatkan kita atau menyadarkan kita betapa pentingnya udara yang segar, udara yang sejuk untuk kesehatan kita. Udara yang kotor atau yang mengandung bahan-bahan kimia yang berbahaya dapat memperlemah sistem tubuh kita. Bahan-bahan tersebut bisa memasuki tubuh kita melalui pernafasan. Jadi, lingkungan kita turut mempengaruhi kesehatan kita. Maka kita dianjurkan agar menghirup udara yang segar, yang bersih, dan yang sejuk. Kesehatan diperlukan agar kita dapat melakukan berbagai aktivitas kita dan menjadi lebih efektif. Demikian pun saudara-saudara, secara rohani, kita membutuhkan lingkungan yang baik yang dapat menguatkan dan meneguhkan iman kita. Kita membutuhkan rekan kerja yang bisa saling memahami. Kita membutuhkan sahabat yang bisa menerima kita. Kita membutuhkan pasangan hidup yang baik, yang mengerti tentang kita. Kita membutuhkan komunitas atau persekutuan yang baik. Tetapi yang paling menentukan adalah hubungan pribadi kita dengan Allah. Jadi, kedekatan dengan Allah adalah sumber utama dari kesehatan kita. Kadang ada orang berpikir bahwa jika kita bisa seperti rasul-rasul dahulu atau seperti murid-murid Yesus yang menghabiskan waktu bersama-sama dengan Yesus selama 3 tahun atau 3,5 tahun, maka hidupnya akan diubahkan. Nah, itu juga pemikiran yang baik. Akan tetapi kebenarannya adalah bahwa kita masih bersama dengan Yesus tiap-tiap hari, setiap jam, bahkan setiap menit. Jadi tidak cukup 3 tahun, tidak cukup 3,5 tahun, tidak cukup 10 tahun. Kita membutuhkan Yesus selama kita hidup. Amin. Daud berkata, aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mazmur 23 ayat 6. Artinya bahwa kita senantiasa membutuhkan Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kita. Bahwa tanpa Tuhan kita tidak akan mampu. Gereja-gereja yang mengerti akan hal ini, maka akan menjadi gereja yang hidup. Atmosfer Allah, ya tanda kutip ozon kudus yang dia bawa kepada kita, adalah yang begitu jernih dan sehat, yang dapat mengisi kehidupan kita. Sehingga kita memiliki yang namanya vitalitas ataupun kekuatan. Orang-orang yang mengerti manfaat kesehatan, bukan saja secara jasmani, tetapi juga secara rohani. Karena kedekatan relasi dengan Allah, maka dia akan mengetahui dengan baik betapa besar anugerah Tuhan di dalam hidupnya. Maka mari kita seperti Paulus yang tekun di dalam firman,
tetapi juga tekun berlutut di hadapan Allah, memohon agar agar Tuhan menguatkan dan meneguhkan iman kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya Tuhan terus meneguhkan dan menguatkan iman kami, sehingga kami dapat menjalani hari-hari ini dengan tidak dikuasai oleh segala ketakutan dan kekhawatiran dunia. Tuhan memimpin kami dalam Kristus Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Demikian renungan kita. Tuhan memberkati saudara sekalian. Shalom.